teman-teman, balik lagi ke channel aku GK Mahastuti. Udah lama ya kita nggak ketemu. Udah lama aku nggak upload video, nggak update di channel aku. Sebenarnya di video kali ini aku pengen sharing alasan kenapa aku nggak aktif di channel aku selama ini. Jadi tahun lalu hingga pertengahan tahun ini tuh aku ada sebuah kegiatan atau beberapa kegiatan yang bikin fokus aku tersita seperti itu. Jadi teman-teman, tahun lalu itu aku ikut seleksi CPNS. Dalam mempersiapkan seleksi tersebut, aku fokus belajar sehingga aku nggak bisa bikin konten di YouTube. Sekarang aku mau sharing pengalaman aku ikut seleksi CPNS tahun 2021. By the way, aku saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS. Jadi sekarang aku pakai baju kemeja putih, terus ada latar-latar karena Latsarnya itu online ya teman-teman. Sekarang aku lagi di tahap e-learning. Jadi tahun lalu aku mengikuti seleksi CPNS di instansi Kementerian Kesehatan dengan formasi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Dalam mempersiapkan seleksi tersebut, aku fokus belajar ya, mempersiapkan dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, hingga astungkara aku lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Dan akhirnya di akhir tahun 2021 31 Desember itu keluar pengumuman bahwa aku lulus. Jadi selain mempersiapkan untuk seleksi CPNS, fokus aku itu benar-benar nggak ada kemana-mana lagi, apalagi untuk bikin konten di channel YouTube aku. Jadi mohon maaf banget teman-teman yang udah sekiranya menunggu gitu ya, updatean video-video terbaru aku, sampai ada yang DM nanyain, "Kak, kok udah lama nggak upload? Kak, kemana aja?" Nanyain kabarku. Makasih banget, kalian itu perhatian banget. Aku sampai ngerasa kayak eh terharu gitu, nggak nyangka oh ternyata ada juga yang nyariin aku dan nunggu-nunggu konten YouTube aku seperti itu. Jadi wah, rasanya terharu, seneng kayak gitu. Nah, di saat aku menjalani e-learning sekarang itu kan ada beberapa tugas ya yang diminta untuk membuat video. Jadi aku kayak kepikiran, wah aku udah lama nih nggak upload di YouTube aku, jadi sekarang aku sekalian rekam video, sharing, dan ngasih tahu teman-teman alasan kenapa aku menghilang dari dunia per-YouTuban selama ini. Lama banget sih, hampir setahun. Setelah ini mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih Kak GK kan lulusan bidan nih, kenapa ikut formasi CPNS untuk jabatan administrator kesehatan, kok bisa seperti itu. Mungkin untuk hal tersebut akan aku sharing, akan aku buatkan videonya tersendiri, karena kalau diobrolin di sini videonya akan panjang banget. Jadi di video ini aku ingin fokus untuk ngasih tahu kalian, memberikan kabar ke kalian alasan kenapa selama ini aku menghilang gitu. Mungkin kedepannya aku akan lebih banyak sharing lagi ke kalian, lebih banyak aktif lagi di YouTube. Jadi teman-teman stay tune ya untuk video aku selanjutnya. Oh ya, aku mau informasiin, mungkin setelah video ini akan ada beberapa video-video tugas dari pelatihan dasar CPNS aku. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk memberikan like dan subscribe ke channel aku, serta ditonton videonya sampai habis. Kalian juga boleh komentar yang positif terhadap konten-konten yang aku sajikan di dalam video aku selanjutnya. Di tahun 2021 itu, saat pengumuman pembukaan formasi seleksi CPNS, itu benar-benar aku pantengin ya teman-teman. Benar-benar aku baca dan aku cari tahu nih info-infonya. Kayak gitu, karena aku dari awal memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. Sebenarnya itu adalah cita-citaku
semenjak aku SMP gitu teman-teman. Jadi suatu saat aku pengen banget menjadi seorang PNS, entah dalam profesi apapun itu gitu. Karena entah ya kenapa, karena mungkin melihat sosok ayah aku sebagai seorang ASN seperti itu, yang membuat aku pengen nih gitu. Jadi aku berkarir dan bekerja seperti ayah aku. Itu pemikiranku saat dulu ya, saat aku SMP. Sebenarnya aku juga nggak menyangka banget aku bisa lulus seleksi CPNS di tahun 2021 ini, karena seperti yang kita ketahui pelamarnya itu banyak banget. Sedangkan formasi-formasi yang bisa masuk eh, dengan latar belakang pendidikan aku itu hanya sedikit kayak gitu ya, dan kebutuhannya juga cuman ada satu atau dua, kebanyakan sih satu ya yang aku lihat yang sepanjang aku selami gitu ya di sistem SSCN itu, sebelum aku memutuskan untuk mendaftar di instansi Kementerian Kesehatan ini. Sebelumnya ya memang sudah aku cari-cari tahu tentang jabatan-jabatan apa saja yang mungkin aku bisa masuki, ya yang mungkin bisa terpenuhi oleh kualifikasi pendidikan aku sebagai seorang D4 kebidanan. Nah, singkat cerita, setelah aku memutuskan nih untuk mendaftar di Kementerian Kesehatan, dengan saat itu sudah diinformasikan ya unit penempatannya, aku memilih unit penempatan di salah satu UPT Kemenkes di Bali, karena aku tinggal di Bali. Jadinya aku ya memutuskan untuk mendaftar di sini, tidak ingin mengambil resiko lagi ya ketika aku lulus CPNS di daerah lain gitu, yang memang aku tidak berencana untuk hidup dan berkarir di daerah tersebut gitu, yang dimana ketika nanti misalnya aku lulus, jadi aku ada beban pikiran nih, waduh jauh dari keluarga seperti itu, aku tidak mau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi dari awal memang sudah aku bulatkan tekad bahwa aku akan em, mencari formasi penempatan di daerah asal aku sendiri seperti itu. Setelah aku membulatkan tekadku, akhirnya aku mendaftar. Mendaftar. Jadi saat itu pendaftarannya full online ya di website SSC ASN. Kayak gitu, aku ikuti tahap-tahapannya, aku upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Pokoknya aku benar-benar baca detail pengumuman yang disajikan pada website tersebut. Jadi aku nggak pengen banget nih miss gitu ya, ada yang miss hal-hal yang bisa memungkinkan aku tidak lulus seleksi administrasi seperti itu. Jadi tips buat teman-teman bagi yang mau mengikuti seleksi dimanapun itu, mau seleksi CPNS atau P3K atau rekrutmen kerja dimanapun, jadi teman-teman harus benar-benar baca detail syarat-syarat yang dibutuhkan saat em, melakukan atau mengikuti proses seleksi administrasi. Nah, setelah aku dinyatakan lulus seleksi administrasi, maju tuh ke tahap seleksi kompetensi dasar. Selama itu aku benar-benar fokus belajar dengan menggunakan video YouTube ya, karena banyak banget channel-channel yang membagikan materi-materi atau cara-cara belajar untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar. Salah satu channel, bukan salah satu ya, ada mungkin dua channel besar yang benar-benar aku ikutin, yang benar-benar berkontribusi banget dalam kelulusan aku saat ini, itu adalah channel Dosen Deso ya. Jadi nanti aku akan kasih linknya di description box, teman-teman bagi yang mau belajar bisa banget nonton di channel itu, karena channelnya tuh bener-bener lengkap, detail dari dasar, jadi kalian bisa benar-benar siap gitulah untuk menghadapi seleksi SKD. Selain channel Dosen Deso, aku juga nonton channelnya Viracun. Ya, nanti aku akan insert juga link channelnya di description box. Seperti itu. Untuk SKD sih channel yang aku
pin ya, istilahnya memang bener-bener aku perhatiin itu adalah 2 channel itu. Tetapi ada beberapa channel lain ya yang aku, tonton juga gitu. Kenapa aku, mengikuti channel, Dosen Desa dan Viracun, karena penjelasannya itu benar-benar masuk banget di aku gitu. Jadi, aku yang belajar dari dasar lagi itu jadi bisa paham, bisa mengerti, kayak gitu. Dan benar-benar motivasinya itu jalan banget sih. Dan ya aku kayak berterima kasih banget sama Kak Fajar Rohman dan Kak Vira gitu, secara pribadi sudah aku DM juga di Instagram, karena berkat ilmu-ilmu dan info-info yang mereka sharing itu aku bisa lulus di tahap seleksi CPNS 2021 ini. Singkat cerita, akhirnya hari tes SKB itu datang ya. Jadi aku seleksinya di Bali, di BKN Regional 10 di Denpasar. Ya, pokoknya kalau teman-teman mengikuti seleksi itu harus baca benar-benar ya. Baca pengumumannya benar-benar, apa saja yang harus disiapkan, bagaimana pakaiannya, kemudian berkas-berkas apa saja yang harus dibawa, itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai teman-teman itu ada hal-hal kecil nih yang bisa mengganggu fokus teman-teman ya, untuk mengikuti ujian. Jadi benar-benar persiapkan diri, jaga banget kesehatannya. Kalau kita sakit, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa ikut seleksi, itu kan kayak sayang banget gitu. Padahal sebenarnya dari segi kesiapan tuh kita siap gitu, tapi ketika kita sakit itu semuanya pasti buyar sih. Jadi ingat jaga kesehatan ya teman-teman. Kemudian setelah seleksi gitu, sebenarnya nilai skor aku itu ya standar sih ya. Enggak yang tinggi-tinggi banget, karena aku lihat fenomenanya di tahun 2021 itu skornya tuh sangat-sangat tinggi ya. Banyak banget peserta CPNS tuh yang meraih skor di atas 400 seperti itu. Sedangkan di saat itu skorku di bawah 400 sih, tipis banget. Tipis banget di bawah 400 gitu. Dan saat itu bener-bener aku ngerasa wah, kayaknya ini belum rezeki aku gitu aja sih saat itu. Bener-bener kayak pesimis pesimis banget, sedih banget sih ketika nilai itu keluar ya. Setelah kita seleksi CAT, tes CAT itu kan nilai itu akan otomatis keluar gitu ya. Saat ngelihat nilai itu wah, kayaknya gimana ya, nyesek banget gitu loh. Ternyata yang keluar itu tidak sesuai dengan harapan aku gitu. Tapi Tuhan tuh maha baik. Mungkin Tuhan melihat perjuangan aku selama ini, usaha-usaha yang aku lakukan selama ini, sehingga saat pengumuman itu aku lulus. Lulus untuk maju ke tahap seleksi berikutnya, yaitu SKB. Saat itu bener-bener aku nggak ada harapan sama sekali. Aku tidak menyangka sama sekali. Saat itu juga aku nggak tahu ya, yang tahu pertama kali bahwa aku maju ke seleksi SKB itu temanku. Jadi saat itu bener-bener temanku tuh nge-WA aku, selamat ya Jong, kamu lolos lo, kayak gitu. Kayak aku nggak percaya banget gitu, nggak nyangka banget gitu. Setelah aku lihat, aku akses pengumumannya, ternyata benar aku lulus. Jadi formasi yang aku lamar itu kan dua. Ketika kita akan maju SKB, jadi kan formasi kali 3 ya, jadi 6 besar itu yang maju untuk ke tahap selanjutnya. Dan di saat itu aku ranking 6 dong teman-teman. Ranking 6 itu kayak nyaris banget nggak maju gitu kan. Setelah itu, karena aku saking nggak nyangkanya gitu ya, sesungguhnya pun aku tidak banyak mempersiapkan untuk tes SKB ya sejujurnya. Setelah aku tahu pengumuman bahwa aku maju SKB itu, benar-benar baru aku mulai tuh belajar untuk mendalami terkait materi-materi tentang administrator kesehatan gitu.
Jadi saat itu aku nemu nih channel yang bagus banget bagi teman-teman yang mungkin jabatannya kesehatan ya di rumpun kesehatan dan berniat ikut seleksi P3K atau CPNS mungkin di tahun-tahun berikutnya. Bisa banget tonton channelnya Kak Kartika Satya. Jadi nanti aku akan cantumin juga linknya di description box. Jadi penjelasannya itu sangat-sangat bagus ya, karena materi-materi kesehatan tuh kan sangat luas, hafalannya tuh sangat banyak. Jadi Kak Kartika itu membuat videonya itu tuh kayak bagus banget, penyajiannya tuh bagus, jadi kayak seru gitu ditonton. Aku dalam mempersiapkan seleksi CPNS ini hanya belajar dari YouTube aja sih, YouTube dan mengikuti simulasi, mmm, apa sih, kayak simulasi CAT itu di, platform yang udah banyak sih teman-teman tahu mungkin kayak yang Ayo CPNS gitu ya, aku berlangganan di sana. Nanti teman-teman bisa bisa akses lah tuh Ayo CPNS gitu ya. Di sana juga mungkin karena tahun ini bukanya P3K seleksinya, mungkin di sana juga ada simulasi, untuk mengikuti seleksi latihan soal gitu ya, untuk mengikuti seleksi P3K gitu. Kalian bisa cari aja, nanti aku cantumin juga deh semua link-linknya di description box. Di sini aku nggak ada dibayar ya oleh pihak manapun. Ini murni dari pengalaman aku selama belajar ya, belajar untuk mempersiapkan seleksi CPNS tahun lalu gitu. Jadi materi-materi apa aja yang aku pelajari, channel-channel apa saja yang aku tonton, itu ya murni itu gitu. Aku pengen sharing ke kalian. Sebenarnya masih banyak banget sih channel-channel yang bagus ya. Ketika kita searching tentang soal CPNS itu akan banyak banget muncul channel-channel yang em, membahas tentang materi TIU, TWK atau TKP gitu. Cuman yang masuk banget nih dengan style belajar aku itu ya channel-channel yang sebelumnya aku sebutkan tadi. Balik lagi nih persiapan aku sebelum mengikuti SKB. Jadi aku bener-bener tonton channel YouTube-nya Kak Kartika dan Satya itu. Channelnya dari video-video di bawah itu bener-bener aku tonton yang berkaitan dengan administrator kesehatan serta materi-materi kesehatan umum. Jadi sebelum kita seleksi SKB, dari BKN itu sudah meng-share, BKN atau Menpan ya, pokoknya dari dua instansi itu share tentang materi-materi yang akan keluar di soal-soal seleksi SKB gitu. Jadi sebelumnya memang kita bisa mempersiapkan diri berdasarkan poin-poin yang memang sudah di-sharing oleh pemerintah tersebut. Selain aku nonton channelnya, ternyata Kak Kartika ini menulis buku, menulis buku tentang apa ya, materi-materi kesehatan umum. Jadi saat itu juga aku beli bukunya, aku beli, bener-bener aku beli. Untung aja nyampe nya tuh cepet ya teman-teman. Jadi aku sempet baca itu buku sampai habis. Dan di buku itu materinya tuh lengkap banget yang bener-bener intisari dan poin-poin penting di materi-materi jabatan rumpun kesehatan gitu. Jadi aku beruntung banget, aku juga sudah mengucapkan terima kasih secara personal via DM kepada Kak Kartika. Jadi wah, Kak Kartika itu juga berkontribusi besar ya dalam kelulusan aku nih, karena dalam mengikuti seleksi CPNS itu kelulusannya kan ditentukan oleh 40% SKD dan 60% SKB. Jadi meskipun aku saat itu di ranking terakhir, mungkin teman-teman jika ikut seleksi nanti ya, kalau kalian SKD-nya itu ranking terakhir, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, kalian bisa banget ngejar di SKB. Saat itu aku ranking 6. Kemudian di seleksi SKB itu aku bener-bener ngejar banget skornya menjadi ranking 1. Itu yang bener-bener, dan gap skorku antara aku dan peserta yang lain itu lumayan jauh ya. Jadi itu yang membuat wah, bener-bener bisa ngejar nih di SKB karena bobotnya itu 60%.
Jadi teman-teman benar-benar jangan berkecil hati jika kalian tuh lulus SKD nih tapi rankingnya tuh di bawah-bawah. Jadi benar-benar digenjot untuk mempersiapkan SKB-nya. Karena ini contoh nyata, aku sendiri pun bisa ternyata menembus, bisa menyalip saingan-saingan aku yang lain kayak gitu, yang bener-bener SKD-nya tuh jauh banget tinggi di atas aku. Jadi ya begitulah mungkin pengalaman aku selama mengikuti seleksi. Jadi ya setelah itu, setelah SKB, kemudian pengumuman, ada masa sanggah, sampai akhirnya pengumuman akhir final nih, pengumuman final. Astungkare aku masih lulus, masih lanjut nih. Kemudian saat pemberkasan dan hingga saat ini aku mengikuti pelatihan dasar CPNS seperti itu. Jadi teman-teman harus berusaha keras ya. Berusaha keras, berdoa dan yakin bahwa kita tuh bisa gitu. Tuhan pasti bantu ketika kita berusaha, ada niat kayak gitu ya. Dan memang rezeki kita Tuhan pasti kasih gitu. Apapun keadaannya, bagaimanapun cobaannya, ketika itu adalah rezeki kita, kita pasti akan dapat gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener belajarnya jangan putus, doanya juga jangan putus. Jadi semangat untuk teman-teman yang mungkin tahun ini akan mengikuti seleksi P3K atau di tahun berikutnya ketika dibuka lagi seleksi CPNS. Gitu ya. Semangat teman-teman. Pokoknya harus percaya deh sama diri sendiri bahwa kita itu bisa, dan kalau rezeki pasti akan jadi milik kita. Mungkin sekian video aku pada hari ini. Sekiranya kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lebih lanjut, bisa ya ke DM Instagram aku di @igst.mahastuti. Nah, Astungkare, kalau ada waktu aku akan jawab ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Bye.